Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Dari awal mula dulu Ibu tertarik dengan dunia sastra, khususnya untuk menulis karya sastra itu seperti apa Bu? Sebetulnya sudah cukup lama ya saya menulis baik novel atau cerpen puisi, dan sebetulnya saya juga menulis semua genre sastra, tidak hanya novel. Seingat saya mulai menulis itu ketika masih belia sekali. Saya kelas 1 di Ma'had ya, di pondok pesantren ketika itu. Jadi sekitar usia 13 tahunan gitu ya. Kenapa saya tertarik bidang penulisan ini? Mungkin karena kalau saya analisa sendiri, mungkin ada ini ya, faktor genetik dari abah saya itu. Abah saya bukan seorang penulis, tapi beliau seorang orator. Dan ketika saya kecil, saya ikut juga mengakses bacaan-bacaan beliau yang banyak sekali di rumah ketika itu ya. Kebetulan kita memiliki 2 kamar khusus, 2 kamar sendiri untuk kepustakaan pribadi, kepustakaan keluarga. Dan hobi menulis itu mungkin yang menjadikan saya pada akhirnya ingin juga berkarya seperti apa yang sudah pernah saya pernah baca gitu ya. Dan kemudian ketika saya masuk Ma'had, saya merasa bahwa karena itu Ma'had perempuan ya, di mana kehidupan di Ma'had itu saya hidup di asrama yang sangat terbatas dan jauh dari kebisingan dunia luar. Ada perasaan saya merasa seolah-olah saya ini di penjara gitu kan. Biasanya santri-santri itu awal-awal masuk pesantren itu merasa di penjara kehidupannya. Dan ketika itu saya merasa tak ada lain satu-satunya cara untuk kita bebas, mungkin tidak secara fisik tapi secara pikiran, imajinasi, itu adalah menulis gitu. Jadi mungkin dengan kesadaran seperti itu, entah di bawah sadar, tiba-tiba saya ingin menulis gitu. Dan tulisan pertama saya ketika itu baru berupa cerita anak-anak. Dan kebetulan di Ma'had saya itu ada koran ya, ada koran nasional, satu-satunya koran nasional yang bisa masuk di Ma'had. Namanya ketika itu koran Pelita ya. Di koran itu tiap hari saya membaca, setiap istirahat kelas gitu, saya membaca koran itu dan saya menemukan ada beberapa rubrik yang sekiranya bisa menginspirasi saya ketika itu untuk menulis. Ketika saya membaca misalnya rubrik cerpen, ada juga rubrik anak-anak, rubrik cerna, rubrik puisi. Saya merasa sepertinya kalau saya menulis seperti ini bisa deh gitu ya. Akhirnya saya mulai menulis. Tahu saya ketika itu koran Pelita itu, saya cari-cari alamatnya, kemudian saya kirim tulisan saya itu. Dan ternyata yang pertama itu nggak dimuat, tapi dibahas oleh, saya masih ingat betul ketika itu nama redaktornya itu Ibu Aswina Aziz Miraza, itu sastrawan besar Indonesia yang sudah almarhumah ya. Dikatakan bahwa karya saya itu belum sepenuhnya sampai atau jadi sebagai karya sastra, baru satu berita yang seolah-olah dihiperbolakan gitu ya. Tentu saya kecewa, tapi saya tidak patah semangat. Saya menulis ulang dan saya kirim kembali ke Pelita dan akhirnya dimuat. Itu adalah karya pertama saya. Saya masuk Ma'had itu tahun 76. Ya, tahun 76 usia 11 tahun. Kemudian ya dimuat dan ya sejak itu akhirnya saya menulis di banyak media, tidak hanya di koran Pelita, tapi di majalah Kartini misalnya, majalah Gadis, majalah Femina, majalah Harisma, semua majalah atau media yang ada di Ma'had, di perpustakaan Ma'had, semuanya saya kirim tulisan saya. Dan lebih banyak yang dimuatnya daripada yang tidak dimuatnya, alhamdulillah. Itu satu memberi semangat sendiri gitu ya kepada saya untuk menjadi seorang penulis. Dan
Selain itu dari mudir saya, mudirul ma'had saya, direktur pesantren saya itu sendiri sangat mendukung gitu ya Mbak ya, sangat mendukung karena kebetulan ma'had saya ini didirikan dulu, founding fathers-nya ma'had saya itu kebetulan adalah ini seorang mereka para penulis besar Indonesia gitu ya, atau para ulama besar Indonesia, para mufasir yang mereka juga berkarya, mereka juga menulis, misalnya Hasan gitu ya, Ustadz Hasan Bandung atau Ustadz Abdul Qadir Hasan itu ya. Ketika itu saya mudir saya masih zamannya Ustadz Abdul Qadir Hasan, dan beliau ini mereka ini founding fathers ma'had ini mereka semua menulis. Mereka semua penulis besar, karya-karya mereka menjadi rujukan, menjadi referensi di banyak kampus, di banyak perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri gitu ya. Jadi tentu saja Ustadz merasa bahwa ini Abida ini adalah generasi yang mereka tunggu gitu. Mereka tunggu akan lahir juga, sekalipun di bidang yang lain, bukan di bidang agama, tapi tentu nanti kandungannya mesti juga ada masalah agamanya gitu ya, di bidang sastra gitu ya. Jadi beliau sangat mendukung sekali. Dengan adanya dukungan beliau itu, saya menjadi merasa lebih percaya diri. Akhirnya sesudah itu saya kuliah, keluar dari ma'had, kuliah, saya tetap menulis dan sampai sekarang. Ya kira-kira begitu. Artinya ketika Bu Abida itu sudah merasa tertarik dengan dunia menulis, yang justru menarik bagi saya, mengapa saat itu kok Bu Abida tidak mengambil jurusan di bidang sastra seperti itu? Mengapa Bu? Iya betul. Banyak juga pertanyaan seperti itu. Bahkan saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa akhirnya saya memilih Fakultas Syariah, hukum Islam. Ketika saya masuk IAIN ketika itu, saya sudah ditinggal abah saya dan saya seperti saya merasa saya berjalan sendiri gitu ya. Saya mencari kampus sendiri, kemudian saya tes, saya ambil dua ini ya, ada dua pilihan ya ketika itu. Pertama saya memilih fakultas adab Mbak, sastra ya, adab. Terus yang kedua syariah. Dan ternyata nilai saya kedua-duanya baik adab atau syariah itu A. Tapi kenapa saya akhirnya masuk syariah? Karena saya merasa sebetulnya di ma'had itu saya mempelajari tafsir hadis ya. Saya lebih cenderung ingin menjadi seorang ahli agama lah ya. Karena dulu latar belakang saya ketika di ma'had itu saya mempelajari tafsir, mempelajari hadis gitu. Dan ini dua-duanya nilai saya A. Jadi saya ketika itu juga bingung dan saya tidak berkonsultasi kepada siapapun. Saya langsung memutuskan sendiri, ya sudah kalau gitu saya memilih syariah. Dan saya dengar ketika itu memang syariah dan tarbiyah itu menjadi fakultas favorit di IAIN ketika itu ya. Jadi saya ada bangganya juga bisa memilih syariah. Dan adab itu kurang gitu ya, kurang diminati gitu. Sekalipun nilai saya A gitu. Ya, jadi alasannya cuma itu sih. nggak terlalu jelimet gitu. Ya.